من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita membahas hikmah yang ke-105 ya, mengenai sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti apa mereka itu, apakah mereka ini benar-benar ada atau tidak? Kalau ada seperti apa sifat-sifatnya? Ini akan dibahas di hikmah yang ke-105 ini. Kita baca teksnya, Al-Hikmatul Khamisatu Ba'dal Mi'ah. Hikmah ke-105. Subhana man satara sirral khususiyati bidhuhuri wasfil bashariyah wa dhahara bi'azamatir rububiyyati fi izharil ubudiyah. Subhana, maha suci. Maha suci maksudnya itu bukan suci fisik ya. Subhan itu suci dari imajinasi, dari penyifatan oleh makhluk-makhluk yang tidak atau tidak mampu menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan setiap makhluk ini punya gambaran, punya bayangan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebesaran Allah, tentang kemurahan Allah, tentang pengetahuan Allah, tentang ilmu Allah ya. Nah, gambaran yang ada pada benak manusia itu tidak akan pernah mencapai hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ketika kita membayangkan tentang pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan yang kita bayangkan begitu luasnya ilmu Allah, Allah tetap lebih dari apa yang kita bayangkan atau gambarkan. Ketika kita membayangkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kasih sayang dan kemurahan yang kita bayangkan selalu tidak mampu menjangkau hakikat kemurahan dan kasih sayang Allah yang sebenarnya. Selalu kurang. Nah, kekurangan-kekurangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibersihkan. Jadi kita ini selalu mengotori jiwa kita dengan bayangan-bayangan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selalu kurang. Selalu tidak mampu menjangkau hakikat. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan subhanallahi amma yasifun. Jadi maha suci Allah ya, dari apa-apa yang mereka sifatkan, yang disifatkan oleh manusia. Nah, jadi ketika kita memuji Allah, itu pujian juga tidak akan sampai, tidak akan menjangkau Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Maka setelah memuji itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan pujian-pujian itu dari distorsi apa yang kita bayangkan itu. Itu yang dimaksud dengan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu subhan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat ketuhanannya, selalu Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kata subhan. Misalkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita kan punya bayangan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya seperti apa Allah itu memperjalankan. Selalu bayangan kita itu kurang, tidak mampu menjangkau hakikat itu. Makanya diawali dengan kata subhan. Dan itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan subhanallah, subhanahu wa ta'ala gitu. Ya. Maha suci Allah dan maha agung dan maha tinggi dari apa-apa yang disifatkan oleh manusia. Itu untuk mengawali penggambaran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu agung, yang tidak mampu terjangkau oleh manusia. Maka Allah membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak layak itu, sifat-sifat yang tidak pas itu, mengawalinya dengan kata subhan. Ya. Subhanaman, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Man, yang siapa atau yang satara, menutupi. Sitrun itu artinya penutup. Satara yasturu itu artinya menutupi. Sir itu artinya rahasia. Satara sirral khususiyah. Al khususiyah itu kekhususan, sesuatu yang dikhususkan, keistimewaan atau kekhususan. Kekhususan apa? Yang di sini dimaksudkan adalah kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada yang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Subhana man satara sirral khususiyati bi dzuhuri wasfil basyariyah. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menutupi kekhususan yang dimiliki oleh sebagian hamba-hambanya ini? Menutupinya dengan zuhuri wasfil basyariyah, dengan menampakkan, dengan nampaknya sifat-sifat basyariyah, kemanusiaan. Jadi sifat-sifat kemanusiaan yang biasa. Basyar itu arti awalnya adalah kulit. Basyar itu artinya kulit. Tapi basyar juga bisa berarti manusia, tapi manusia dalam arti fisiknya, dalam arti istilahnya cangkangnya. Jadi karena kulit dia, asal katanya dari kulit, maka basyar itu adalah sifat-sifat kemanusiaan dari segi fisiknya. Sifat manusia dari segi fisik apa? Dia butuh makan, butuh minum, butuh teman, butuh tidur, butuh istirahat, butuh segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan lahiriah dia. Kalau biasanya Al-Quran kalau menunjuk manusia dari segi keruhaniannya, dia menggunakan kata insan. Misalkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu insan itu merujuk kepada manusia dalam sisi kerohaniahannya, spiritualitasnya. Tapi kalau basyar itu dari sisi fisiknya, jasmaninya, lahiriahnya. Sehingga kalau ada ayat mengatakan begini, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Orang mengatakan itu Rasulullah aja disuruh sama Allah SWT untuk menyatakan bahwa dirinya itu manusia biasa seperti kita. Betul. Tapi ingat, itu kata yang dipakai ana basyarun mithlukum. Aku adalah basyar, manusia secara lahiriah. Tapi secara rohaniah beda Rasulullah dengan kita.
Rasulullah secara fisik memang sama dengan kita. Dia lapar kalau tidak makan, butuh tidur, butuh teman, butuh istri, ya. Sama seperti kita. Sakit, kadang sedih, kadang bahagia. Jadi itu sifat basyariah manusia. Nah, jadi dari segi basyariah memang sama, tidak ada bedanya. Ya. Tapi dari segi insaniyah, dari segi ruhaniyah itu dia punya kekhususan. Rasulullah SAW punya kekhususan. Wa dhahara, kemudian ini penggalan pertama dari hikmah ini. Penggalan keduanya, jadi penggalan pertama Maha suci Allah yang menutupi rahasia kekhususan yang Dia berikan kepada hamba-hambanya tertentu, hamba-hambanya yang tertentu, dengan tampaknya sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan secara lahiriah. Jadi orang-orang yang punya kekhususan dari Allah SWT ini tidak kelihatan oleh kita, karena kita melihat mereka itu ya sama seperti kita, ngobrol bareng kita, sedih, makan bersama kita, minum bersama kita, punya istri, punya anak, menghadapi problem yang sama, keseharian bekerja juga, mencari nafkah dan lain-lain, nggak ada bedanya dengan kita. Jadi karena dia itu secara lahiriah, secara penampakannya itu persis seperti kita, nggak ada bedanya, maka kita tidak tahu kalau orang itu dapat khususiyah, dapat keistimewaan, dapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penggalan pertama dari hikmah ini. Penggalan kedua, wa dhahara bi'azamatir rububiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Maha suci juga Allah Subhanahu wa taala, yang Dia itu nampak kebesarannya, ya, sebagai Tuhan. Kebesarannya sebagai Tuhan, rububiyah itu dari kata Rabb. Rabbun itu artinya pemelihara. Tuhan yang memelihara, Maha memelihara. Ar-rububiyah itu ketuhanan dalam arti pemelihara, sebagai pemelihara alam semesta, Rabbul Alamin. Jadi di Allah Subhanahu wa taala itu nampak bagi kita kebesaran ketuhanannya itu fi izharil ubudiyah, dalam kehambaan manusia. Jadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan oleh kita dari kehambaannya manusia. Seperti apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Waktu itu kita pernah jelaskan bedanya ibadah dengan ubudiyah. Nanti ini akan kita jelaskan sedikit lagi untuk membedakan dia dari kata ibadah. Ubudiyah ini berbeda dengan kata ibadah. Nah, jadi penggalan yang kedua, wa dhahara bi'azamatir rububiyah fi izharil ubudiyah, dan dia menampakkan dirinya, menampakkan kebesaran rububiyahnya di dalam apa yang kita lihat dari kehambaan hamba-hambanya ini, sifat kehambaan hamba-hambanya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, adakah orang-orang yang dikatakan orang-orang khusus dalam tanda petik, yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di dunia ini, ya. Kalau kita mengkaji baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW, itu kita tidak bisa menolak atau membantah adanya orang-orang khusus macam ini. Di Al-Quran sering menggunakan istilah wali atau jamaknya aulia. Misalkan ayat ala inna aulia Allah
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya aulia Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah merasa, tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa sedih. Itu ada yang mengatakan khawatir itu khawatir akan kehidupan setelah dunia. Rasa sedih itu adalah rasa sedih ketika meninggalkan dunia atau kehilangan dari dunia. Jadi dia mau kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan segala sesuatu yang dia miliki di dunia ini, la yahzan. Tidak sedih sedikit pun. Juga dia tidak khawatir menghadapi kehidupan setelah mati. Mau mati sekarang, apa yang akan terjadi setelah dunia ini dia tidak punya rasa takut. Nah, kalau orang sudah sampai pada keadaan seperti itu salah satu di antara ciri dari orang-orang yang mendapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Juga di dalam banyak ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sering menggambarkan adanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya kedudukan khusus. Misalkan di surat Al-A'raf ya, itu Allah bercerita mengenai adanya orang-orang khusus yang bisa menolong hamba-hambanya yang lain, memindahkan dia dari neraka ke surga. Bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di neraka, bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di surga. Wa 'alal a'rafi rijalun ta'rifuna bisimahum. Dan di atas a'raf itu ada orang-orang yang kalian tahu nanti tanda-tanda mereka itu. Itu bisa ngomong sama ahli neraka. Dan kalau orang biasa, bukan orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila dia masuk neraka, dia tidak bisa berkomunikasi dengan yang ada di surga. Kalau dia sudah di surga, itu dia tidak bisa berkomunikasi dengan ada yang di neraka. Tapi ini orang bisa berkomunikasi dan bisa kemudian memindah-mindahkan, bisa menolong orang yang ada di neraka, bisa membantu, memberi syafaat. Ya. Nah, jadi itu pasti orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut hikmah ini, itu Syekh Al-Buti mengatakan, itu orang-orang itu memperoleh makrifat khusus, pengetahuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dibukakan khazanah pengetahuan, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari hamba-hamba yang lain. Dia juga dibukakan khazanah tentang hakikat alam semesta ini lebih dari yang lain. Sehingga dia barangkali punya keyakinan yang jauh lebih tinggi daripada hamba-hamba yang lain. Misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kan kategori nabi, tapi ini yang kita bicarakan nanti bukan nabi. Yang kategori nabi misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikianlah aku tampakkan, perlihatkan kepada Nabi Ibrahim itu malakutus samawati wal ard. Jadi Nabi Ibrahim itu masih di dunia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditampakkan kepada dia alam malakut. Alam malakut yang meliputi langit dan bumi. Supaya apa? Liyakuna minal muqinin, supaya dia sampai kepada derajat yakin. Termasuk orang yang muqin. Jadi mimnya panjang. Muqinin. Kita ini juga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada keadaan itu. Di surat Al-Baqarah dikatakan
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kita ini harus sampai pada tingkat yakin kepada adanya hari akhirat. Sebab apa? Kalau kita hanya percaya, kepercayaan itu kadang-kadang lenyap, kadang-kadang muncul. Ya. Ketika kepercayaan itu, ketika iman itu, kan Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, kadang-kadang meningkat, kadang-kadang berkurang. Ya. Ketika seseorang itu dalam keadaan dia rendah keimanannya, turun, ngedrop, maka dia bisa melakukan apa saja. Dia yakin bahwa ada hari akhirat, tapi dia melakukan perbuatan yang dia percaya bahwa nanti perbuatan itu akan dibalas di akhirat. Tapi dia tetap melakukan itu. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak sampai pada derajat yakin. Kalau dia yakin betul, itu seperti pembalasan itu ada di depan matanya. Jadi dia mengetahui hakikat perbuatan ini, itu siksanya sudah terasa di dunia ini. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bercerita kepadamu yang tapi rasanya berat aku mau cerita ini. Kata Rasulullah, ceritakan aja, omongkan aja, nggak apa-apa. Aku kadang-kadang kalau berada dekat denganmu itu yakin tentang surga dan neraka seolah-olah aku melihatnya. Tapi ketika aku pulang berpisah denganmu, itu perasaan itu hilang. Kata Nabi, oh nggak apa-apa, itu iman itu memang naik turun. Kalau engkau bisa mempertahankan keadaanmu, ya, seperti itu terus, merasa melihat surga dan neraka itu terus, maka malaikat akan menyalamimu dimanapun engkau berada. Ini kata Rasulullah. Nah, jadi ketika orang sudah sampai pada tingkat yakin itu, seperti dijaga oleh malaikat terus, kemanapun dia pergi, dia mau berbuat maksiat, mau berbuat pelanggaran, itu akan terhalang oleh penjagaan malaikat itu. Nah, kita itu diharuskan mencapai pada tingkat keyakinan, tapi kita harus berproses. Sekarang ini kita baru mukmin, belum sampai pada tingkat muqin. Nah, yakin terhadap akhirat itu. Nah, jadi kenapa tadi sampai situ ya? Ceritanya tadi sampai yakin tadi kita ini soal apa namanya? Aulia Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekhususan ini itu bisa sampai pada tingkat keyakinan. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta menampakkan kekhususan itu baik kepada orang yang melihat aulia Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap wali atau aulia itu sendiri. Jadi bahkan orang yang menyandang kekhususan itu dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi tidak menyadari bahwa dia memperoleh kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmah dari penutupan atau ketersembunyian kekhususan itu dari mata penyandangnya maupun dari mata orang yang melihatnya? Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim, maha bijaksana itu punya kebijakan bahwa buat orang-orang yang menyandang kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dia itu menyadari bahwa dia memperoleh kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, itu boleh jadi akan menjadi fitnah bagi dirinya. Dia akan merasa
dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa lebih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian masuk di situ gangguan syaitan yang menyebabkan dia merasa ujub dan takabur. Ini akan justru menjadi ujian bagi dia apabila itu ditampakkan. Nah, kalau untuk orang lain yang memandang hamba-hamba ini sama. Apabila kita tahu kedudukan seseorang, kemudian kita tidak menempatkan dia sesuai dengan kedudukannya, maka itu merupakan fitnah bagi kita. Karena kita ini harus menempatkan orang pada kedudukannya yang tepat. Ya. Ini adzan Isya atau belum? 21 menit. Oke. 2 detik ya. Nah, jadi orang yang memandang itu juga tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kalau dia tidak memperlakukan orang ini sesuai dengan kadarnya, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa kalau dia tidak memperlakukan si penyandang kekhususan ini dengan baik, artinya dengan kadarnya, sesuai kadarnya. Oke, nanti kita lanjut setelah Isya ya. Lanjutkan lagi ya. Jadi kita masih pada penggalan pertama dari hikmah ini, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sengaja menyembunyikan kekhususan atau keistimewaan yang dia berikan kepada hamba-hamba tertentunya. Jadi hamba-hamba tertentu itu selalu ada. Kalau kita ingin mengetahui gambaran mengenai hamba-hamba khusus Allah Subhanahu wa taala ini, bisa kita baca dalam syair qasidah Rosyafat ya, yang ditulis oleh seorang ulama juga, Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Itu kita bisa ketik di YouTube kata Rosyafat, nanti ada ada pilihan, itu hanya teks dan terjemahannya di situ ya. Nah, di situ diantaranya dikatakan bahwa banyak orang menyangka atau berkeyakinan bahwa orang-orang khusus ya, orang-orang khusus yang memiliki kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada. Sudah enggak ada, atau paling tidak kalaupun ada sedikit, sebenarnya tidak pernah bumi ini kosong dari orang-orang yang memiliki kekhususan seperti itu, dari aulia Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam syair itu bukan sekedar puisi, tapi dia itu pelajaran. Artinya di situ ada pengetahuan dan ilmu dari seorang ulama yang menyampaikan informasi kepada kita melalui syair-syair yang dia sampaikan itu. Di antaranya dia mengatakan rasyfatun min aini judihim wa nasmatun min ta'yini wujudihim. Jadi seteguk dari mata air kemurahan mereka, hamba-hamba Allah khusus itu, wa nasmatun min ta'yini wujudihim, dan aroma yang bisa kita cium yang merupakan bukti dari wujud mereka, adanya mereka itu. Yaqulu qaumun an hudahum dhallu. Sekelompok orang berkata, orang yang tidak mengerti tentang hakikat mereka itu berkata, qad udimu fi asrina wa qallu. Mereka itu sudah enggak ada di zaman kita sekarang ini, atau paling tidak tinggal sedikit gitu. Faqul lahum, katakan kepada mereka, kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali.
tidak demikian, katakanlah tidak demikian, tetapi mereka begitu tinggi untuk bisa dilihat oleh mata-mata orang jahil atau orang-orang yang tidak berpengetahuan. Fa kaifa yakhlu alamus syahadah, bagaimana alam kita ini kosong dari mereka, ya, anhum. Fa kaifa yakhlu alamus syahadati anhum wa hum fihi al-hudatul qadah, padahal mereka di dunia ini fungsinya merupakan petunjuk dan pemimpin, ya. Jadi di dalam hadis-hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa bumi ini tidak akan kosong dari para hamba Allah Subhanahu wa taala yang keberadaan mereka itu menjadi petunjuk bagi manusia, menunjukkan kepada akhirat, menunjukkan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Qad hafizallahu bihim ibadah, yang karena mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menjaga hamba-hambanya yang lain. Jadi keberadaan mereka di tengah-tengah kita ini menyebabkan Allah menjaga hamba-hamba yang lain. Tadinya akan turun bencana, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan orang-orang khusus seperti itu. Wasanahum fi sairil ahwali, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ini dalam segala keadaan. Dan itu qasidahnya panjang, syairnya panjang. Intinya menunjukkan bahwa hamba-hamba khusus atau para wali Allah Subhanahu wa taala itu setiap zaman itu tetap ada. Karena itu memang diperlukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasia yang dititipkan kepada mereka itu supaya untuk pemegangnya tidak menjadi fitnah, dan untuk kita juga tidak menjadi fitnah. Karena kalau kita mengetahui dan kita tidak memberikan memperlakukan mereka sesuai dengan kadarnya, maka kita ini termasuk orang yang berbuat zalim karena tidak memberikan hak kepada yang berhak. Dan juga itu sebagai peringatan buat orang-orang di luar mereka itu, bahwa jangan pernah kita meremehkan orang berdasarkan penampilan fisiknya. Jadi kita ini harus memperlakukan orang itu berdasarkan perilaku dan akhlaknya. Kita tidak boleh melihat orang berdasarkan penampilannya, karena Rasulullah SAW memperingatkan kita, ya, di dalam haditsnya. Banyak hadits kalimatnya isinya sama, walaupun beberapa redaksinya ada perbedaan di dalam beberapa riwayat. Rubba ash'ath, kata Rasulullah SAW, rubba ash'ath aghbar dhi tamarain tanbu anhu a'yunin nas law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Barangkali saja ada orang yang gembel, ya, berdebu, pakaiannya sobek-sobek, tanbu anhu a'yunun nas, mata manusia enggak memperhatikannya, ya, mengacuhkannya itu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan sumpahnya itu. Ya. Di riwayat lain dikatakan rubba ash'ath madfu'un 'alal bab. Barangkali saja ada seorang yang lusuh, gembel, yang kalau dia mengetuk pintu tidak akan dibukakan oleh oleh pemilik rumahnya karena melihat itu orang gembel. Rubba ash'ath madfu'un 'alal bab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya. Nah, jadi barangkali saja orang-orang semacam itu ada, sehingga kita tidak boleh lengah dalam memperlakukan orang hanya karena penampilannya yang kurang enak dipandang gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba-hamba yang
dia sayangi, yang dekat kepadanya, punya kedudukan khusus, punya ma'rifat dan pengetahuan khusus tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan punya tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung beban dari keadaan dunia ini, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan itu katanya di dalam satu di dalam satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berbicara, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang selalu mengingat Allah, katanya. Alladzina yadzakaruni. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang merekalah, kata Allah, huwa humul ladzina idza aradtu an usiba ahlal ardi bisu'in dzakartuhum fadafa'tu anhum bihim. Itulah orang-orang yang apabila Allah berkehendak untuk menimpakan satu keburukan kepada penghuni bumi, Allah mengingat mereka, Allah tidak jadi menimpakan itu, hanya karena melihat adanya mereka di tengah-tengah hamba-hamba yang lain gitu. Nah, jadi peran mereka itu sangat besar di permukaan dunia ini. Di setiap zaman Allah punya hamba-hamba yang semacam itu, tapi ciri-ciri mereka itu tidak diketahui oleh manusia umumnya, karena supaya tidak terjadi fitnah dan supaya orang-orang yang tidak memperlakukan mereka secara sesuai dengan kadarnya itu tidak memperoleh beban. Nah, itu diantara hikmah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, sehingga kita harus memperlakukan manusia secara baik terhadap semua, tidak peduli penampilannya seperti apa. Nah, pada potongan kedua, pada penggalan kedua hikmah ini, Allah Ibn Athaillah mengatakan wa dhahara bi 'azamatir rububiyyah fi idharil ubudiyah. Dan Allah itu menampakkan kebesaran rububiyahnya, kebesaran sifat-sifat ketuhanannya itu fi idharil ubudiyah, dalam penampakan kehambaan manusia. Nah, apa bedanya ubudiyah dengan ibadah? Kalau ibadah itu adalah amal-amal yang dilakukan oleh seorang muslim yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi amal itu bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa sedekah, bisa menolong orang lain. Semua amal-amal yang bertujuan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ibadah. Tapi kalau ubudiyah, ya, bedanya ibadah dengan ubudiyah. Ubudiyah itu adalah keadaan yang muncul dari hati seorang hamba, ya, tentang kelemahan dia, kefakiran total dia di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Buti mengatakan ammal ubudiyah fahalun tanbathiqu minal qalbi wa yatalabbasu bihal kayan kullih tatamathalu fi kulli madhahirid dha'f minadh-dhulli wal inkisari wal iftiqaril kulli lillahi azza wa jalla. Jadi perasaan yang muncul dari hati seorang hamba, perasaan lemah, perasaan rendah, perasaan hina, perasaan fakir, membutuhkan secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Perasaan semacam itulah yang disebut sebagai ubudiyah. Nah, perasaan seperti itu menjadi cerminan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya.
Tapi kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala itu tercermin dalam kefakiran hamba. Jadi kalau hamba ini merasa fakir, merasa butuh itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Jadi kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh perasaan kefakiran hamba. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuat. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu tercermin dalam kelemahan hamba. Hamba merasa lemah ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu karena dia memandang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu bahwa Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, As-Samad. Tapi sifat as-samadiyahnya ini tercermin pada butuhnya manusia, bersandarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak bersandar kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka samadiyah ini tidak tampak pada manusia. Tapi perlu diketahui, misalkan Allah Subhanahu wa taala itu ma'bud, maha sesembahan yang hak, ma'bud. Jadi sesembahan yang hak Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahuinya itu? Kita mengetahuinya dari ubudiyahnya manusia. Dari sifat kehambaannya manusia, kelemahan manusia, kerendahan manusia, kehinaan manusia, kefakiran manusia. Itu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang hak. Itu tajalli, namanya tajalli. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan dirinya dengan perilaku hamba-hambanya ini, ya, dengan keadaan hamba-hambanya. Jadi hamba ini adalah cerminan, tajallinya Allah Subhanahu wa taala, cerminan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau lihat itu kan tercermin dari perbuatannya. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan penciptaan makhluk. Pada makhluk itulah maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifatnya. Ya, cerminan ya. Kita mesti tahu bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzati, yang melekat, yang asli itu satu hal. Tapi tajalli atau cerminan itu hal lain. Jadi perlu diketahui bahwa kalau tidak ada makhluk, Allah itu tetap as-samad. Tapi tidak diketahui karena makhluk tidak ada. Misalkan makhluk itu tidak wujud. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu al-quwwah, al-ma'bud? Tetap. Allah itu tetap al-ma'bud. Jadi sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala itu tetap melekat pada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada makhluk. Tapi ketika Allah menciptakan makhluk, maka sifat-sifat itu Allah cerminkan di dalam perbuatan makhluk, di dalam keadaan makhluk itu. Itu sebabnya maka Syekh Ibn Athaillah mengatakan wa dhahara bi 'azamatir rububiyah, dia menunjukkan kebesaran rububiyahnya fi idharil ubudiyah, dalam sifat-sifat ubudiyahnya manusia ini. Sehingga ditampakkan kebesaran Allah itu dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi potongan kedua dari hikmah ini itu menunjukkan bahwa Allah itu bertajalli. Artinya menunjukkan sesuatu yang levelnya lebih rendah sebagai cerminan. Tapi bukan asli ya, bukan aslinya seperti itu. Jadi aslinya itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ini hanya cerminan. Misalkan begini, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Rahim, Maha kasih sayang. Ya. Tapi sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia membayangkan selalu kurang. Sekelumit dari sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala itu Allah tajallikan, Allah cerminkan pada diri Nabi Muhammad SAW.
Ketika Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi itu adalah cerminan dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah SWT. Karena Nabi itu diciptakan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi sebagian dari sifat Rahman dan Allah SWT itu dicerminkan atau ditajallikan dalam diri Nabi, sehingga kita bisa melihat lebih dekat, lebih jelas mengenai sifat rahmatnya Nabi itu, karena itu adalah cerminan dari sifat-sifat Allah SWT. Meskipun itu bukan Rahman dan Rahim yang seutuhnya dari Allah SWT, hanya tajalli. Jadi tajalli itu penampakan yang lebih rendah. Supaya apa? Supaya makhluk yang kita yang serba terbatas dan serba kekurangan ini bisa menangkap, kalau pada diri Nabi saja itu seperti itu, bagaimana halnya dengan sifat Rahman dan Rahim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak terbayangkan. Jadi makhluk kita semua, baik itu Nabi maupun para wali Allah Subhanahu wa taala, itu hanya cerminan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian hamba itu misalkan menjadi cerminan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu merendahkan diri, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hamba itu melemah, mengakui kelemahannya, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengalirkan kepadanya kekuatan. Itulah sebabnya Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Man tawadha turtafa." Siapa yang tawadhu, dia akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasa dirinya rendah, dirinya lemah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketinggian justru kepada hamba itu. Jadi jangan khawatir kalau kita ini menghamba kepada Allah, mempunyai rasa ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan menjadi tempat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru sebaliknya dari sikap ubudiyah itu, Allah akan berikan tajalli dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu adalah wadah dari tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira itu yang dikandung oleh hikmah ke 105 ini, ya. Saya ulang kembali, ya. Subhana man satara sirral khususiyah bidzuhuri wasfil basyariyah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menutupi rahasia kekhususan yang Dia berikan kepada hamba-hambanya dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaan yang umum yang dikenal oleh manusia, sehingga tidak tampak itu kekhususan yang dimiliki hamba-hamba tertentu itu jadi tidak tampak. Wa dhahara bi 'azamatihi rububiyyah, dan Allah menampakkan kebesaran ketuhanannya, kebesaran rububiyahnya fi idharil ubudiyah, dalam perilaku ubudiyah dari hamba-hambanya itu. Saya kira itu, saya persilahkan kalau ada tambahan atau pertanyaan.